Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar mengenai manajemen mutu yang menjadi pokok pembahasan dari perencanaan dan pengembangan bisnis. Nah, apa saja materi yang terkait dengan manajemen mutu dan bagaimana implementasinya dalam sebuah perusahaan. Nah, semoga pembelajaran ini dapat menjadi informasi tambahan dan semoga bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita. Tujuan dari kita membahas tentang materi ini, yang pertama kita akan melihat bagaimana perkembangan tentang quality assurance ya dan quality control yang ada di sekitar kita dan bagaimana peran kita sebagai seorang mahasiswa akuntansi untuk mensikapi dan untuk bisa terjun langsung ke dalam sebuah QA ya. Kemudian bagaimana proses dan sumber dayanya ya menjadi seorang QA dan bagaimana mensikapi dengan adanya QA dan peran pentingnya dalam sebuah perusahaan. Nah, kemudian apakah yang kemungkinan akan terjadi jika QA ini tidak diselenggarakan di sebuah perusahaan dan apakah ada impact yang akan menjadi tantangan ke depan? Jika kita melihat sebuah QM ya, kita singkat saja ya biar lebih enak. Itu kita lihat dulu di infrastrukturnya ya. Nah, karena apa? Karena apabila sebuah perusahaan itu tidak ada QM-nya ya dalam struktur infrastruktur ya, maka yang terjadi itu ibarat begini. Kita membangun sebuah rumah tetapi tidak ada tiang pancang atau fondasi yang cukup bagus. Ya. Ya itu bisa terjadi juga itu. Nah, untuk mengantisipasi ambruknya sebuah bangunan, nah perlunya adanya sebuah evaluasi atau quality control. Sehingga apa? Sehingga bisa menjamin bahwa bangunan yang berdiri itu tetap kokoh sampai kapanpun. Nah, untuk itulah dalam sebuah perusahaan itu kita harus melihat infrastrukturnya, baik dari segi dimulai prosedurnya hingga di proses SDM-nya. Dan untuk menjamin bahwa mutu dari sebuah produk itu bagus, ya, kita juga ada perlu tindakan sistematis. Nah, saudara bisa bayangkan apabila sebuah makanan, ya, kemudian yang paling simpel aja kalau saudara membeli sebuah Indomie ya, kelupaan bumbunya saja. Jadi beli Indomie tapi ternyata bumbunya nggak ada. Nah, apa yang akan terjadi? Dan pernahkah itu terjadi? Ya? Pernah ya dulu ada konsumen membeli tapi tidak ada bumbunya sehingga dia komplain ke bagian helpdesk-nya Indofood ya. Kemudian direspon oleh pihak perusahaan dan perusahaan meminta maaf secara terbuka dan yang komplain itu mendapatkan banyak ya. Jadi berkardus-kardus mie instan ya untuk sebagai permintaan maafnya. Nah, itu membuktikan komitmen perusahaan ya tentang QM-nya itu menjadi titik poin yang harus diperhatikan oleh perusahaan karena dengan lemahnya QM ini menimbulkan stigma buruk bagi perusahaan. Nah, untuk itulah kita jika ke depan akan membuat sebuah perusahaan harus memperhatikan QM-nya. Supaya apa? Supaya image dari perusahaan kita ini bagus di mata masyarakat. Kemudian istilah lain dari QM ini ya quality system. Jadi quality system ini identiknya dengan obat. Karena apa? Karena kalau obat itu ada salah satu sistemnya yang terlewat, kelebihan racikannya 1 gram saja atau 0,01 gram kelebihan racikan obat dalam meracik sebuah obat, maka yang terjadi adalah apa? Obat itu tidak menjadi sebuah solusi ya, malah menimbulkan keracunan bagi yang mengkonsumsi. Maka
Kemarin sempet ya di pasaran itu obat sirup ditarik ya, semua obat sirup ditarik karena ada kandungan yang membuat berlebih ya, artinya itu menimbulkan efek buruk bagi kesehatan. Jadi obat yang untuk membuat cairan itu menjadi apa ya, kental dan awet gitu loh dalam sebuah sirup. Nah, maka ditemukan itu oleh BP POM ya, sehingga semua obat sirup yang ada di Indonesia ditarik. Nah, ini sebenarnya yang salah siapa? Nah, misalkan hal itu terjadi kan, ya yang salah adalah tim quality control dari BP POM. Nah, kenapa bisa meloloskan dari sekian banyaknya obat itu? Nah, kan menjadi pertanyaan juga. Banyak kasus di negara kita ini tentang quality control yang lemah. Beberapa kali BP POM menemukan makanan-makanan yang beredar itu mengandung bahan yang kurang baik bagi kesehatan, dan ada beberapa yang menggunakan barang non halal tetapi labelnya halal. Nah, itu kan menjadi masalah, brand image perusahaan menjadi buruk sehingga akan menurunkan tingkat profitabilitas perusahaan. Nah, maka itu yang harus kita perhatikan dengan betul ketika kita memang akan go public produk-produk kita ya. Nah, untuk itulah konsep QA ini menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Maka orang-orang yang bersertifikasi QA certified itu menjadi sangat dicari untuk perusahaan saat ini karena memang mereka concern betul di bidang QA. Nah, jadi hubungan QA ini dalam sebuah struktur bagan ya, ujung-ujungnya dalam sebuah quality management itu pangkalnya ada di quality control. Nah, sebagus apapun, kalau kontrolnya buruk, maka semuanya menjadi buruk. Nah, yang menjadi pertanyaan di negara kita ini, siapa yang memegang kontrol dari sebuah quality? Kalau di Amerika kan ada FDA ya, Food and Drug Association ya. Kalau di kita ada BP POM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, di semua negara itu juga ada badan pengawasnya. Kenapa makanan dan obat itu menjadi concern betul? Karena mereka adalah ya, makanan dan obat itu adalah sesuatu yang masuk ke dalam tubuh dan akan berinteraksi langsung dengan organ tubuh kita, yang mana kalau salah sedikit saja organ tubuh kita menjadi bermasalah. Nah, pertanyaannya kenapa orang-orang tua zaman dulu ya, nenek-nenek kakek kita dulu, mereka berumur panjang dan sehat-sehat sampai usia di atas 60 ya. Karena memang zaman dulu itu semua menggunakan alami, tidak ada menggunakan pengawet buatan, pemanis buatan ya. Tidak ada ya MSG. Dulu sistemnya ya hanya direbus saja. Direbus dan dikukus. Tidak ada teknik goreng menggoreng. Teknik goreng, kemudian panggang, itu kan adalah teknik dalam Chinese food. Yang mana dulu belum ada di negara kita. Nah, kita ini masih zaman dulu tuh aslinya menggunakan kukus dan rebus. Nah, itulah kenapa sehat. Nah, karena memang budaya dan perkembangan saat ini sudah lebih ke modern dan perkembangannya berbeda dengan zaman dulu, maka untuk saat ini peran dari BPOM ini sangatlah dibutuhkan dan memang mereka ini fatal posisinya kalau lemah atau loss dalam segi pengawasan. Kemudian prinsip dasar dari quality assurance ini adalah intinya dalam totalitas di penyusunan. Jadi harus ada skema yang dibuat oleh BPOM supaya apa? Totalitas dalam melakukan kontrol di negara kita. Kita melihat sudah sedemikian rupa segi kontrolnya, tapi ya namanya sebuah lembaga atau semakin banyaknya ya pertumbuhan pangan dan obat di negara kita ini ya kita ya tidak bisa mensalahkan satu pihak nih ya.
memang ini harus ada kesadaran dari setiap perusahaan untuk merekrut satu QA, ya, karena untuk memastikan betul produk kita ini memang sesuai dengan prosedur pengolahan, pengemasan, dan pendistribusian itu betul-betul sesuai dengan yang beredar dan menjadi SOP di negara kita. Nah, karena kan memang akan berdampak langsung pada brand image dari produk yang kita jual ke masyarakat. Nah, lalu apa tuh syarat-syarat sistem menjadi QA? Nah, kita lihat nih di sini di poin 4 ya. Mengorganisasi supply dan penggunaan bahan baku yang benar. Nah, apabila memang saudara saat ini membuat sebuah bisnis yang sumbernya itu bahan pangan. Nah, sebelum saudara lemparkan keluar atau didistribusikan ke masyarakat, kita harus memang sadar dan jujur pada diri sendiri untuk lihat apa bahan baku yang kita buat ini sudah betul dan benar. Nah, jadi betul dan benar. Jangan hanya ingin mengejar keuntungan sehingga kita mengesampingkan kesehatan orang lain, karena kan memang ini ada beban moral ya. Nah, jadi kita harus memperhatikan betul di sini bahwa bahan baku, misalkan kita ingin menjual barang-barang makanan dengan produk hewani, ya kita perhatikan betul bagaimana cara memotong, mengolah, ya, menyajikan. Nah, ini harus sesuai dengan ya ibarat kita itu menyiapkan makanan untuk diri kita sendiri, ya seharusnya yang sehat dan bersih, higienis. Kemudian yang terakhir adalah menetapkan kontrol atas semua tahap. Jadi pada saat melakukan packaging, ya harus diperhatikan betul tidak ada sentuhan fisik sih ya. Ya diminimalisirkan lah, ibaratnya itu kalau ada sentuhan fisik ya kita menggunakan alat pelindung yang tidak bisa memindahkan bakteri dari tangan kita ke makanan tersebut. Kemudian yang terakhir ya untuk syarat sistem QA ini kita lihat di poin 9, yaitu inspeksi diri atau self inspection. Yaitu yang tadi saya sampaikan di awal, yaitu kita harus jujur dengan diri kita sendiri bahwa makanan yang kita sampaikan, makanan yang kita sajikan atau produk apapun itu yang berhubungan dengan organ tubuh dalam harus sesuai dengan prinsip kemanusiaan. Ya, artinya apa? Ya, artinya harus sehat, bersih gitu loh. Nah, kemudian yang berikutnya adalah good manufacturing practice. Jadi cara membuat obat yang baik. Nah, bagaimana ketentuan dasar dalam membuat GMP? Karena kita mulai masuk ke obat. Karena GMP ini adalah syarat untuk membuat obat yang sesuai. Maka teman-teman di dunia farmasi atau di jurusan farmasi, mereka memang harus 100% ketika melakukan ujian praktikum. Apabila di akuntansi mungkin 95% oke lah, masih bisa lulus. Tapi untuk farmasi tidak bisa kurang dari 100%. Tingkat kesalahannya harus 0. Nah, untuk itulah ya, di poin 5 itu ketentuan dasar dalam GMP itu adalah operator yang terlatih dan zero mistake. Artinya apa? Tidak boleh ada kesalahan. Nah, jadi ketika nanti membuat sebuah produk, pastikan kita terbiasa dengan zero mistake. Supaya apa? Supaya produk yang kita jual dan kita sampaikan ke masyarakat itu sudah full bersih dan full aman. Nah, kita skip di sini. Nah, QC ya, apakah bagian dari GMP? Jawabannya adalah iya. Kenapa kok QC harus ada dalam bagian GMP? Karena dalam GMP, walaupun sudah menerapkan sistem quality yang betul-betul 100%, tapi kalau tidak ada QC yang mengawasi langsung
di atas, maka ya enggak ada kontrol gitu. Jadi QC dalam sebuah perusahaan apapun harus ada. Jadi ibarat accounting itu harus ada di setiap lini bisnis perusahaan. Karena apa? Ya kalau enggak ada, saudara bisa bayangkan sendiri ya. Apabila apa yang akan terjadi jika perusahaan tidak ada accountingnya, juga tidak ada apa? QC-nya. Nah, jadi seperti itu kurang lebihnya. Kemudian untuk sumber daya, nah ini yang harus kita pahami betul ya. Kenapa harus terlatih? Dan kira-kira ada nggak Pak lembaga yang menyelenggarakan pelatihan tentang SDM? Ada. Dan bahkan ada sekolah sertifikasi khusus untuk belajar QA. Dan itu turunannya banyak banget, nggak cuman QA ya. Banyak QA itu kalau saudara googling sekolah QA, dan itu banyak banget, dan rata-rata yang mengambil sekolah QA lanjut itu adalah dari sarjana teknologi pangan, sarjana ilmu gizi, sarjana teknik industri. Nah, rata-rata mengambil sertifikasi tambahan untuk mereka menjadi seorang spesialis di bidang QA yang nantinya ya akan menjadi competitive advantage mereka ketika mereka akan melamar pekerjaan. Nah, ini kita skip. Nah, kemudian dalam melakukan quality control, gimana caranya kita melakukan quality control? Nah, ini kita ambil teknik dasar dan paling simple ketika kita akan melakukan quality control. Nah, ibaratkan kita ini seorang QM ya. Sebenarnya sama seperti kita melakukan uji normalitas data. Caranya ya menggunakan sampling. Ketika saudara masuk dalam sebuah objek atau komunitas, melihat dan mengukur seberapa tingkat baik dan buruknya sebuah komunitas itu adalah dengan menggunakan teknik sampling. Ya, saudara mengambil sampel salah satu produk, kemudian diuji, dan di situ akan kelihatan berapa tingkat baik dan buruknya. Apabila didapatkan tingkat baik, lalu ambil lagi 1/4 dari total komunitas. Ya, misalkan ya, dalam komunitas itu ada 10, ya saudara ambil ya 3 atau 4 aja. Itu mewakili lah ibaratnya. 3 itu sudah sampling 1/4. Saudara ngambil 4, ya itu lebih baik. Nah, jadi kita ada kesimpulan bahwa ya dari 3 dan 4 sampling tadi itu menjadi gambaran sebuah komunitas. Nah, itu cara paling simpel untuk mengambil samplingnya. Kita skip. Nah, lalu apa sih tugas lain untuk QC ini selain kita melihat dan mengevaluasi? Yang kita lihat di poin paling 6 itu aja deh. Dan ini adalah peran dari QC untuk kestabilan lingkungan. Karena tidak hanya produknya saja yang diawasi, tapi apa? Output dari sebuah pengolahan. Limbah dari pengolahan. Ya, kalau limbahnya tidak diperhatikan, maka akan merusak lingkungan hidup ya, baik itu dari sektor manusianya dan juga dari sektor tumbuhannya. Nah, inilah yang harus kita perhatikan betul supaya apa? Supaya perusahaan kita ini dalam memproduksi itu bisa berdampak baik bagi masyarakat, konsumen, dan lingkungan. Jadi jangan sampai ketika besok kita mendirikan sebuah perusahaan itu dicap sebagai apa? Perusak lingkungan. Nah, itu tentunya juga akan merusak apa ya? Image perusahaan kita juga. Jadi banyak cara lah untuk membangun sebuah nama perusahaan itu, tidak hanya dari produknya yang bagus saja, tetapi after sales-nya dan
eksekusinya dalam apa? Output pembuangan limbahnya juga. Nah, ketika produk sudah jadi, ya maka harus apa? Dites. Nah, itu salah satu bagian dari quality control. Dites ya, makanya kan di perusahaan kan ada namanya tester produk. Nah, atau produk tidak dijual. Nah, yang tidak dijual atau tester itu ya untuk melihat dan mengukur apakah tingkat kepuasan dari pelanggan itu sudah sesuai dengan harapan mereka. Nah, ini kan dengan adanya tester. Nah, tester yang dijual atau bukan dijual, tester yang dibagikan itu pun seharusnya hanya untuk mengukur kepuasan saja. Nah, tetapi dari faktor kesehatan, faktor kebersihan, dan keamanan harus sudah dipastikan 100% aman. Jadi, tester bukan untuk menguji apakah yang mengkonsumsi itu berakibat fatal, tidak. Tetapi untuk mengukur tingkat kepuasan, ibarat tinggal menentukan enak atau enak banget. Nah, atau misalkan obat itu yang eh, lambat dalam penyembuhan atau speed recovery. Itu aja, bukan masalah apa namanya baik buruknya itu tidak, tetapi untuk mengukur tingkat kepuasan. Kita skip yang di sini. Nah, ini adalah problem yang sering ditemui dalam QM yang artinya sering terjadi di perusahaan. Kita lihat. Nah, kita lihat di sini nomor 2 dari terakhir. Nah, ini yang menjadi masalah yang sering kita temui di perusahaan. Yaitu apa? Lebih mempertimbangkan cost daripada quality. Nah, ini sudah menjadi hal yang wajar yang sering terjadi di apa? Di masyarakat. Karena apa? Ya mereka lebih mengejar cost. Maka kalau ada dalam serial investigasi ya yang ada di TV zaman kemarin tahun 2000-an ya. Sering ada investigasi khusus yang menangkap supplier-supplier makanan yang menggunakan bahan berbahaya ya. Misalkan menjual bahan makanan dicampur dengan kantong kresek. Nah, biar apa sih gorengnya biar capek kantong kresek? Biarnya misalkan. Atau memproduksi makanan yang awet yaitu menggunakan formalin misalkan. Nah, itu kan penyalahgunaan pemrosesan barang atau produk makanan yang berbahaya sehingga ya memang menguntungkan dari sisi cost karena apa? Productionnya itu low budget. Nah, ini kan ada moral yang memang tidak bisa kita tawar lagi ya di sini. Nah, itulah perlunya QM itu harus datang dari diri kita sendiri. Nah, yang terakhir sebelum kita tutup ya, kita baris bawahi yang nomor 2 dari bawah lagi, yaitu korupsi. Siapa yang korupsi di sini? Yang korupsi di sini adalah pegawai kita. Ya, karena ingin mengejar keuntungan tertentu sehingga melewatkan satu bagian proses. Ya, biasanya satu bagian proses itu ada dananya, ada uangnya, tetapi karena dilewatkan sehingga membuat apa? Dilewatkan ya dan ya ada keuntungan yang akan dia raih. Nah, jadi kurang lebih seperti itu yang saya sampaikan mengenai materi QM. Nah, memang sebenarnya singkat masih panjang ya, tetapi karena memang kita melalui video, jadi saya persingkat materi ini. Apabila saudara masih ada pertanyaan dan rasa keingintahuan tentang QM dan prospek bekerja di bidang QM nantinya, bisa saudara sampaikan di pertanyaan ya nanti insya Allah akan saya jawab. Nah, semoga materi ini dapat memberikan tambahan manfaat dan pemahaman dan tambahan pengetahuan sehingga bisa saudara menjadi lebih tahu ke depannya tentang QM ini. Terima kasih atas perhatian saudara dalam mengikuti video ini. Saya tutup dan kita ketemu lagi di pertemuan video yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.